Partai Demokrat sedang menggelar acara debat bernegara di Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara debat itu merupakan rangkaian konvensi partai untuk menyeleksi calon presiden partai. Langsung saja kita bergabung dengan Carlos Michael yang saat ini berada di lokasi konvensi Partai Demokrat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya Carlos, apa tanggapan peserta konvensi terhadap pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat E.E. Mangindaan bahwa capres lulusan konvensi Partai Demokrat hanya akan jadi calon wakil presiden saja? Iya, Winda Irawan, di tengah meriahnya debat bernegara konvensi capres Partai Demokrat di Balikpapan ini, memang ada satu isu yang sangat penting yang harus disikapi, bahwa memang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat E.E. Mangindaan beberapa waktu lalu mengatakan memang capres lulusan konvensi Demokrat sepertinya hanya akan bisa menjadi cawapres salah satu calon presiden dari Partai Golkar, dan hal ini memang seakan menurunkan semangat berkompetisi para calon presiden dari konvensi Partai Demokrat ini. Dan bersama saya saat ini ada Hayono Isman, salah satu calon presiden dari konvensi Partai Demokrat. Bapak, Anda merasa patah semangat kah atau putus asa kah mendengarkan pernyataan dari Ketua Dewan Pembina seperti ini? Terima kasih Carlos, sama sekali saya tidak patah semangat karena saya yakin pernyataan Pak E. Mangindaan semata-mata bukan hanya dalam konteks konvensi. Karena konvensi ini adalah mencari calon presiden Partai Demokrat. Dan saya masih percaya bahwa walaupun sekarang Partai Demokrat masih di bawah, namun akan meraih elektabilitas yang lebih tinggi, ya. Dan saya yakin bisa tidak hanya 10%, tetapi bisa mencapai target 15%, sehingga bukan mustahil capres tetap dari Partai Demokrat. Ini pernyataan dari Ketua Dewan Pembina, Anda sendiri dikenal sebagai anggota. Apakah ini pernyataan Bapak Mangindaan ini pendapat pribadi atau kolegial dari partai? Ya, kita di Demokrat itu biasa berbeda pendapat, ya. Dan itu tadi yang saya katakan, ya. Pak E. Mangindaan tidak hanya bicara, itu kan salah satu opsi, ya, salah satu pilihan. Kalau Partai Demokrat terpaksa harus berkoalisi. Namun, sekali lagi, konvensi ini mencari calon presiden karena kita masih percaya Partai Demokrat dapat memenangkan pemilu. Tapi begini Pak Carlos, walaupun katakanlah oleh Tuhan belum diizinkan menang, tetapi bukan mustahil, ya, capresnya bisa dari Partai Demokrat berkoalisi dengan partai yang memenangkan pemilu. Itu bukan mustahil dalam politik Indonesia. Nah, yang penting adalah konvensi ini melakukan penguatan demokrasi, ya. Dan oleh karena itu kita peserta konvensi menang kalah itu nomor 2, ya. Karena nomor 1 adalah bagaimana kita memperkuat demokrasi sehingga rakyat melalui konvensi ini tidak membeli kucing dalam karung, ya. Yang terakhir Pak Hayono, apa yang akan dilakukan sebenarnya nanti? Tadi dalam debat itu ada banyak hal yang disebutkan soal kedaulatan, lalu kayaknya kurang soal pemberantasan korupsi. Padahal elektabilitas Demokrat itu sendiri turun karena ada begitu banyak kasus korupsi yang menimpa partai. Anda menyikapinya seperti apa sebagai calon presiden? Ya. Saya ingin mengajak kepada publik untuk melihat secara jernih masalah korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh oknum Partai Demokrat. Dan oknum ini tidak dibela oleh partai. Jadi tadi saya katakan di ruang konvensi, apakah dia temannya presiden, apakah dia kadernya partai presiden, apakah dia saudaranya presiden, apabila bersalah, itu semuanya masuk penjara. Dan kenyataannya seperti itu. Ya. Dan sehingga di Partai Demokrat sudah membuat suatu tradisi baru, ya, untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Nah, saya percaya publik nanti akan mencermati masalah ini, ya, walaupun pemberitaannya luar biasa kita dihantam bahwa seolah-olah kita di partai korupsi, padahal tidak. Tapi saya percaya publik, ya, rakyat pemilih akan mencermati bahwa memang benar Partai Demokrat adalah partai yang secara konsisten dan konsekuen memberantas korupsi. Ya. Terima kasih Pak Hayono Isman atas bincang-bincangnya. Semoga konsistensi itu juga akan dibawa kalau Bapak terpilih sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Ya, terima kasih Bapak. Dan memang Winda, kita berharap bahwa Partai Demokrat bisa menghasilkan calon presiden yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, karena kita tahu prahara yang menimpa bertubi-tubi terhadap Partai Demokrat seakan melemahkan mereka. Tetapi tadi Anda bisa mengatakan bahwa Hayono Isman
begitu semangatnya, optimis bahwa Demokrat bisa bangkit. Seperti itu, kita kembali ke studio dengan Winda Irawan. Ya pemirsa, demikian Carlos Michael melaporkan langsung dari lokasi debat konvensi Partai Demokrat Balikpapan, Kalimantan Timur.